Cari tuh hadis tentang diam tanda setuju itu. Zaman dulu anak gadi kalau inyo akan dipinang oleh lelaki, maka apaknya mempersilakan inyo datang ke ruang tamu. Dipanggilnya anaknya, Aminah, coba teh mani tadi ke ruang tamu. Laki-laki nan ingin meminang tulah ado. Lalu kemudian inyo pun keluar dari kamar, nya membawa tabu lawang. Sesudah tamu pulang, apaknya pun bertanya, anak, kan indak salamonya bantu iko. Baa tadi anak lajang nakama minang, setuju lai adoh di hati, inyo diam. Berarti diam tando? Anak gadi dulu. Anak gadi kini, kalau ditanya, mau sama anak lajang nanti bo tadi, mau jawab iya aja atau iya banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabadun sana ambo kasadonyo sehat, badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahi rabbil. Ambo tibo malam tadi sampai di Lawang jam 1 malam. Hah? Samo. Oh, rupanya iko indak sadonyo dari Lawang. Banyak pemain naturalisasi. Jam 1 malam kalam tidak nampak di ma ambo kini sedang berada. Lalu kemudian ambo pun talalo bangun azan subuh. Sesudah itu disambuang lagi keluar dari kama ambo calia. Ambo ruponyo sudah berada di atas awan. Orang-orang dari Lawang iko memang bangsawan. Bangsa yang hidup di atas awan. Kalau ingin merasakan bagaimana sensasi sarapan pagi di atas awan, datanglah ke Bukit Lawang. Hah? Ambo sebenarnya tahu puncak Lawang, cuma ingin memastikan saja. Iko ada kritik apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ambo tadi malam lalok dia teh puncak Lawang. Dan orang dia teh puncak Lawang itu kalau berdoa makbul. Manga makbul dake ke langit. Begitu juga kalau inyo indak sembayang, indak puasa, babuek dosa, maka laknatnya pun indak ada apa menyabi. Lalu kami pun sarapan, Masya Allah, mengambil foto. Kebetulan orang rumah ambu ikut juga mengambil foto indahnya diariate. Nampaklah memandang ke bawah, rupanya ada danau meninjau sampai ke atas. Awan kabut luar biasa indah, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Siapa yang ingin merasakan apa yang saya rasakan hari ini, maka jangan tunda lagi. Saudaraku yang ada di perantauan, kawan-kawan sahabat dari Sabang sampai Papua, bahkan yang sedang berada di luar negeri, liburan, datang ke Lawang. Setuju? Masya Allah, tabarakallah. Sampai waktu mengambil foto tadi, lupa rupanya lah ada anak. Disangka masih pengantin baru, pre-wedding juga tadi. Nantikan fotonya di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Makasihnya kalau alo follow lah. Lalu kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, biasanya awak paling banyak berdoa hari apa? Hari Jumat. Tapi lain ambo hari kau. Doa nan paling khusyuk, doa nan paling banyak adalah hari iko. Hari apa kok? Hari Ahad ikolah doamu yang paling banyak. Sebab apa?
Sebab ditantang dek Pak Wali untuk naik para layang. Sampai kata, Ustadz nanti kita akan naik para layang. Yolah. Kacek ambo para layang ko bantu odong-odong. Apa puta-puta sih? Ana para layang ko. Para layang ko ikolnya bantunya Ustadz. Jadi dimawak tagak. Beko Ustadz dikabek pakai tali adilapeh ke bawah. Dari atas ko, iyo. Di mana kau akan turun? Turunnya itu. Ambo ingin menunjukkan takwik, tentu awak gengsi loh kan. Masa namu awak lah gadang Profesor Dr. Abdul Somad LCMA takwik. Jadi ambo. Tapi dalam hati ambo Allahumma sholli alaihi wasallam. Sampailah hati orang ko malapeh ambo dari hati. Dilapeh orang ko galak orang sadonyo. Rupanya kalau awak sedang susah hati, tidak banyak orang yang ikut susah juga awak. Lebih banyak orang nan sanang mencari awak susah. Kalau ada 10 kawan awak sedang susah, maka nan 8 itu galak mencari awak susah, nan kedua pura-pura susah. Akhirnya dengan bismillah kami pun turun ke bawah. Rupanya naik para layang iko indak sesulit, sepayah, sesusah, sengeri yang dikecekkan orang. Nan bare itu mandanga carito orang. Sesudah di situ biasa saja. Pas di atas menikmati, ambo keluarkan handphone ambo ambil gambar. Assalamualaikum. Tablik akbar puluh ambo di atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di atas awan. Yang di bawah ini adalah Danau Maninjau. Dan kami baru saja dari puncak Lawang. Inilah rasanya saudaraku. Kalau selama ini kaki kita menginjak ke bumi, hari ini rasanya seperti di ayun tidak bakabe. Seperti di ayunan tidak bertali, ke atas tidak menggantung, ke bawah tidak menginjak, mulut hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf jangan tersinggung. Yanglah mencubo para layang angkat tangan. Rupanya 2 3 orang saja. Masya Allah tabarakallah. Waktu dia teh alhamdulillah. Nan cameh waktu ambo mancalia kabel listrik. Kalau tak sangkut mati kok. Lewat kabel listrik, alhamdulillah tanang. Datang cameh lagi, Danau Maninjau. Kok kalau jatuh mati kok. Keluar berita Abdul Somad meninggal. Nah itulah awak ngecek meninggal juga lah. Mestinya menangis lah. Awak ulang ya, awak ulang ya. Lapeh kabel listrik, datang pulau Danau Maninjau. Lapeh danau, ba'a turunnya, naiknya tahu, turunnya patah kau kaki. Rupanya masya Allah tabarakallah, berkat doa orang Lawang. Satu orang Lawang itu mendoakan ambo, ya Allah selamatkan Ustaz Abdul Somad sampai inyo tablik akbar di Lawang. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Akhirnya ambo pun naik pulau ke Aceh. Dari Aceh dibawa turun ke bawah. Jadi Ustaz selama naik para layang tuh apalah nan kurangnya? Rasanya ndak ada kurang. Tapi kalau dicari-cari boleh ambo cerita kan? Janji? Jangan berang. Sampai landingnya terlalu sampai bana. Ada bara orang nan masuk ke kolam, masuk ke paret. Jadi awak minta ke Pak Bupati Agam supaya ditambahlah sampai landing. Betul. Ah, Mbak apa panitia lah sampai pesannya kan? Lalu kemudian dari Aceh dibawa turun ke bawah. Dari bawah aku bertanya, kamu awak lagi naik ke Aceh balik. Iko kan naik prank yang boring. Naik ke Aceh, kelo ampe puluh ampe, masya Allah, so sweet. Sebab apa? Badua aja orang rumah. Nantikan videonya di Hi Guys Official. Lalu kemudian sampai ke Aceh,
Ustaz Somad, kita akan disambut, Masya Allah, tabarakallah, disambut dengan tari gelombang, bergelombang anak-anak muda. Anak muda sekarang sibuk dengan narkoba, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan game online, sibuk dengan judi online. Tapi anak muda di Lawang mempertahankan tradisi adat istiadat yang luar biasa. Bangga enggak jadi anak muda Lawang? Menari gelombang luar biasa. Ini adalah satu sisi pertahanan, ada seninya, ada bela dirinya. Maka insya Allah sampai hari kiamat Lawang ikut dijaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Lalu kemudian di belakang anak muda yang luar biasa, ada anak-anak ketek nan menari, Masya Allah, ikut sesuai bana. Sebab dulu ambo pernah ditelepon oleh orang Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz ceramah, tolong sampaikan, jangan lagi ada tari-tari perempuan yang menyambut-nyambut dengan tari sambutan-sambutan. Ambo tanya, salahnya di mana guys? Salahnya karena disebut dengan taris, disebut dengan tari, apa nama tari? Tari persembahan. Sembah itu tak boleh karena menyembah selain Allah. Oke, kalau gitu awak rubah nama tarinya tari welcome. Tari selamat datang. Selamat datang pun tidak boleh juga Pak Ustadz. Maka datangnya selamat, pulangnya. Kalau begitu awak sambut dengan tari doa keselamatan. Terserah, itu hanya sekedar nama. Tetap tidak baik Pak Ustadz. Kenapa tidak baik? Karena yang menari adalah anak gadis. Tidak boleh anak gadis menari dilihat orang yang tidak mahram. Oke, kalau gitu awak rubah, awak buat anak ketek. Maka di Lawang tadi nan menari anak gadis apa anak ketek? Anak ketek. Maka mencari anak-anak ketek, inge anak ketek awak di rumah. Kalau dibuat nama nari kok anak gadis, lupa bini awak di rumah. Memang Lawang kok model contoh dari mulai tempat wisatanya, dari mulai tempat jalan-jalannya sampai kepada tari-tari tradisionalnya, cara menyambutnya. Maka datanglah 3 orang anak ketek membawakan tampek sirih ke tampek ambo. Ada nama membisikkan ke telinga ambo dari belakang, Ustaz, sirihnya ambil saketek saja. Alhamdulillah, terima kasih. Ambo sangkut daun sirih itu dikunyah. Apa ndak merah muka awak? Rupanya dicolek seketek saja dimakan. Masya Allah. Soalnya ambo beberapa waktu lalulah kanai. Diagih 1 tepak sirih, ambo ambil 1 daun sirih. Rupanya Pak Bupati sebelah mengambil seketek saja. Ambolah masuk, paksalah dikunyah. Berubah suasana hati hari itu. Lalu kemudian kami pun disambut dengan Pak Bupati AWR. Masya Allah, tabarakallah. Basuwo dengan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Sebelah kanan Pak Bupati Agam, sebelah kiri Pak Wali Kota Bukit Tinggi. Lalu kemudian Ustadz Guru awak bersama Ustadz Jelfatullah, bersama dengan Pak Camat, Bapak Wali Negari, Nenek Mama, alim ulama, Cadia Pandai, Abdul Somad Diambiak gambarnya. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Ambo hari iko disambui bantu rajo-rajo, Masya Allah. Allah nama membalas. Jangan tepuk tangan, belum selesai. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan keluarga-keluarga Ambonan Ado di Lawang iko. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Ambo cuma bisa mendoakan jazakumullahu khairan, Allah balas kebaikan. Ambo mencari sudah mantap luar biasa, olahraga badannya sehat, alamnya terjaga terpelihara, siap menjaga Lawang, siap menjaga Agam, siap menjaga bumi Minangkabau. Takbir. Ini sekarang perusakan alam di mana-mana, pohon kayu ditebang, longsor, banjir bandang. Disalahkan Allah kenapa musibah datang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di alam, di lautan, di air.
bima kasabat aidin nas, akibat tangan-tangan manusia. Tapi di agama ini alamnya masih cantik, masih indah, luar biasa. Betul? Tapi kami cari Ustaz Abdul Somad Ariko ndak macam bantu biasanya. Ada orang menyabui bantu itu. Kalau pai ke pantai air mani, jangan lupa singgah sebentar ke Padang. Manga Ustaz Abdul Somad hari iko nampak lebih manis sebab inya memakai batik tabu lawang. Jadi nana mau pakai iko, mohon maaf membuka seketek. Iko adalah gambar tabu lawang. Manga tabunya bantu itu ambo nak tahu. Tanyolah desainer yang menggambarnya. Tapi nan jaleh batik iko adalah batik tabu lawang. Saudaraku don sana ambo di perantauan dimanapun berada, maka pulanglah ke kampung halaman Bali Batik Tabu Lawang. Dapatkan di nomor kontak berikut ini. Kalau awak belanja, maka belanjalah ke warung tetangga yang kira-kira kalau inyo bisnisnya berhasil, inyo akan membayar zakat, inyo akan membangun masjid, inyo akan membuat tahfiz Quran, akan menyekolahkan anak yatim. Jangan membuat orang yang kayo makin kayo dan tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Setuju? Nah, belanjolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, foto ambo memakai batik tabu lawang iko beko akan di-share di Instagram, di Facebook, di TikTok. Untuk apa? Peminum khamar dengan bangga mengiklankan khamarnya. Minumlah khamar, mabuknya 3 hari 3 malam. Pezina, mohon maaf, dengan bangganya mengiklankan perbuatan dosanya. Kenapa orang yang berbuat baik, membangkitkan ekonomi umat, tidak boleh mengiklankan produknya? Iklankan di setiap Instagram, ambil foto, sebarkan. Karena ini insya Allah membangkitkan ekonomi Maka jangan heran kalau Instagram, Facebook Ustadz Somad itu isinya iklan kerupuk, iklan keripik, iklan saka, iklan gula merah. Apa Ustadz Abdul Somad kok? Menggalih saja. Alon jaleh le royaltinya kambo. Yang penting umat iko mapan. Siapa yang menjual imannya dengan baju kaos? Siapa yang menjual imannya dengan baju bekas? Siapa yang menjual imannya dengan mie instan? Orang yang fakir, kafir, fakir, miskin. Sedikit lagi pindah ke kafir gara-gara fakir. Tapi orang lawang ini kaya luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang lawang ini kaya? Tengoklah pentasnya. Pentasnya agak unik. Di tengah cek, di tepi cek. Adik-adik santri sehat, masih semangat. Kalian adalah harapan mertua masa depan. Ibu-ibu gimana, sehat semua bu? Masya Allah, banyak macam-macam komunitas. Ada komunitas dari Pekanbaru Riau, namanya komunitas Ummu Aisyah. Mudah-mudahan ummu-ummu yang lain bertebaran insya Allah, amin. Iko krese apa kok? Masya Allah, di tempat lain biasanya kotak, nggak tahu apa isinya, tapi di lawang iko luar biasa. Dibuat kreseknya transparan, nampak piti 2000. Alhamdulillah, orang lawang dipanci yang 2000, nan datang merah biru, luar biasa. Tiba-tiba di celah-celah merah biru, nampaklah Patimura membawa golok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong kreseknya cie bawa kate. Sebab ikan-ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba, itu ada di atas. Kalau nanti di bawah aku nampaknya ikan pantau banyak. Jangan sepele Ustaz Somad.
Iko memang pantau bukan sembarang pantau, tapi pantaunya 3 kontainer, betul? Takbir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mangga Ustadz Somad kok tiba-tiba berselawat. Waktu tadi memang jantung ambo ndak normal. Tapi setelah sampai di Lawang agak tenang sekete. Tiba-tiba datang lagi padahal lah turun dari para layang. Mangga jantung kok rupanya mancalia keresek kok. Jadi memang bantu itu. Jadi hati awak tanang tiba-tiba waktu keresek itu datang lah mendakeknya. Ama pun heran kok rupanya keresek lah dakek. Jadi awak pura-pura saya lah husuk ceramahnya dak. Biar ndak kesikonya. Malaikat dikirim Allah mencaliak orang lawang nan bersedekah. Cek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah, orang lawang nan berwakaf, orang lawang nan berinfak, berilah inyo ganti ya Allah. Yang lama masukkan pitihnya ke keresek tadi dimintakan ganti. Tapi Allah tu maha adil. Maka datang malaikat cik lain. Cek malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indak bersedekah, pura-pura khusyuk waktu keresek lalu, pura-pura mencaliak Ustadz Somad waktu keresek lewat. Ati mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Ambo khawatir ambo binasa daripada binasa. Kalau tahu tadi ada penggalangan dana, ancak dompet kau bertinggalkan di kamar tadi. Masya Allah. Lah dipoto tadi. Gambar sih ya di dompet Ustadz tuh. Gambar amak. Kok anak lajang ganteng buka dompet gambar sih ya? Artis. Lai kan aja artis tuh. Indah. Inyo ndak kana, awak ndak kana. Tas ya inyo, tas ya awak. Ancak foto sama awak dibuat lah. Foto bini di mana? Di kamar. Kok foto bini diletak di ruang tamu? Datang tamu dicaliaknya, rancak juga bini wangnya. Dayus, nggak ada rasa cemburu dalam hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, tak masuk surga. Dayus. Mohon maaf Pak Dayus kalau ada orang mau Dayus. Sia Dayus iko, alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuan dibawa laki-laki, tidak ada rasa cemburu. Tapi di Lawang, Masya Allah, di tengah perempuan tidak ada laki-laki. Perempuan semua, tidak ada laki-laki. Ada laki-laki 3 orang terjebak. Mereka adalah adik-adik kita kameramen yang luar biasa. Adik-adik kameramen, tolong waktu sedang mensyuting itu matonya ganti-ganti. Kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Yang kanan tarui, bekolah tua beka. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak tabligh akbar, mereka tidak bicara menggelegar, mereka hanya diam. Tapi pahala boleh jadi pahala mereka lebih banyak. Kenapa? Karena mereka yang mengambil gambar, mengedit, mengupload, menyiarkan ceramah Ustadz Abdul Somad dari Lawang. Disiarkan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu pintu masuknya. Samo AWR tadi waktu masuk. Bapak Bupati Agam iko mangke ambo sebagai keluarga inyo. Waktu anaknya menikah, ambo diminta untuk memberikan nasihat untuk anak kemanakan ambo. Kalau inyo menyabui tadi ada Pak Gubernur nama memanggil inyo abang, ada Pak Wali Kota nama memanggil inyo uda. Sebenarnya inyo ingin mengatakan Ustadz Abdul Somad itu pun sabananya keluarga ambo juga.
Walaupun ucapan ambo iko sederhana, tapi tahun 2002 sampai efeknya luar biasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang Lawang memuliakan Abdul Somad. Acara mereka dibuatkannya pentas khusus, lengkap dengan daun keladi. Entah punya siapa tolong pulangkan selesai acara. Panitia pun nak ingin selesai acara kok. Patang Ustaz Abdul Somad ceramah di Lawang. Keladi yang bualun pulang sampai kini deh. Tolong didata kok. Luar biasa orang Lawang kau memuliakan ambo. Suara ambo dibuatnya menggelegar. Kenapa? Sound sistemnya bergantung bantu sarang tawon. Hati-hati nanti di bawah. Masya Allah. Adik-adik kita pemuda Pancasila. Pancasila. Masya Allah. Cuma 2 orang rupanya. Ada 3. Luar biasa. Bagaimana orang Lawang memuliakan ambo. Dibuatkan pentas khusus untuk ambo. Nenek mama alim ulama cadia pandai. Dibuatkan pentasnya. Ambo disiko. Indah diagih atap kepanasan. Sabananya iko supaya awak senasib sepenanggungan. Jangan orang Ustaz Somad itu berceramah tahan berjam-jam. Inyo ndak merasakan apa yang kita rasakan. Kita sama, Beb. Sama. Jadi kalau ada saudaraku yang panas, aku juga panas. Kalau ada kalian yang di sana berdiri, ambo juga tagak di siko. Indah diagih kursi di siko. Ambo tagak di siko. Kalian cuma tagak saja. Ambo lah tagak mecek dulu enggak berhenti. Kita perlu merasakan perasaan orang lain. Jangan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. Orang lama nunggu awak ceramah dari jam 8 pagi tadi. Hah? Jam 3. Bilo sarapan pagi. Rasakan orang. Orang sudah menunggu dari pagi. Dia belum makan, belum mandi. Maka tausiah jangan lama-lama. Iku hangi. Abdul Somad di Mama Tampe itu tausiah indak lama. Banyak orang kalau tausiah mendengar dianggapnya tausiah itu pelengkap penderitaan. Bila lah kau selesai tausiah. Tapi kalau Abdul Somad nan tausiah, satu orang tahu bahwa inyo akan selesai dalam 600 ml. Tadi ambo mulai jam 11.30, setengah 2 balik. Maka akan berakhir jam 2 balik setengah 1. Kenapa? Karena masuk waktu zuhur, sado awak akan pulang dan sholat zuhur. Kabanyo ado acara makan siang di rumah masing-masing. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Begitu solawat nan baru. Kalau nan lama, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kota terpanas nomor 1 di Indonesia, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kota terpanas nomor 2 di Indonesia, Pekanbaru. Orang yang datang dari kota terpanas tiba-tiba sampai di Lawang terdingin. Maka supaya Ustaz Abdul Somad ikut tidak terlalu kedinginan, maka dia gihlah kain di tengkuknya. Biar supaya jangan kedinginan dan supaya nampak agak gadang gapus kata. Karena kalau ndak ada ikut lah Abdul Somad ke kurui bana. Karyang Ustaz tu itu. Begitu cara orang Lawang merasakan perasaan Abdul Somad. Nyokete, Pak Bupati gadang. Maka dibuatlah gambar inyo lebih gadang dari Pak Bupati. Kok panitia kok bermasalah kok? Ndak ada lo gambar Pak Bupati. Aduh.
Ada Pak Bupati. Cuma ketek mana? Insya Allah. Bukan masalah gambar. Apalah arti gambar? Banyak gambar-gambar baleho. Dicopot orang, diletakkannya di tepi WC. Ketulis pula di situ, coblos nomor. Orang lawang menghormati bukan dengan gambar. Orang lawang menghormati adalah dengan tata krama, sopan santun, budi bahasa. Orang lawang Minangkabau, satu hembusan nafasnya adat basandi sarak basandi kitabullah. Adatnya indah hilang, tari gelambang indah hilang, pencak silatnya indah hilang, tapi agamanya indah hilang. Indah satu pun anak padusina manari tadi nampak rambutnya, sadonyo berjilbab, masya Allah. Putih biji mato awak mencari orang lawang nan indak menutupi aurat ndak ada. Sadonyo menutupi aurat. Ada oh laki-laki. Ambo kalau mancalia anak ketek dibawa de amak pengajian, maka ambo sedang mancalia diri ambo 30 tahunan lalu. Iko adalah ambo nan 30 tahun lalu di kampung dibawa de amak ambo pengajian. Ibu kalau sedang pengajian anaknya dibawa poin dah? Bawa, jangan tinggal di rumah. Ini ada mama, ibu-ibu, uni-uni, adik-adik ambo. Kalau ingin pergi pengajian, udah. Adik mau pengajian, jaga anak, pel lantai, masakkan nasi, dah udah. Bawanya pengajian, Allah bisa karena biasa. Biasokan kapalonya batu tui anak ketek paling umur ndak sampai 2 tahun. Mana umurnya nih? Setahun 3 bulan, 7 bulan, kan betul? Belum sampai 2 tahun. Ditutui kepalanya. Dari kecil sudah dibiasakan menutup kepala. Karena kalau sudah tua menutup kepala, ada saja alasan panas berketombe. Begitulah setan, 1000 dalil untuk menutup kepala, tapi 1001 dalil untuk membuka kepala. Orang lawang adatnya berjalan, istiadatnya terjaga, tapi syariat Islam juga dijalankan. Kenapa dibuat di tanah lapang SD sekolah negeri? Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa tabligh akbarnya tidak di masjid? Karena tidak ada masjid di lawang yang sanggup menampung manusia sebanyak ini. Betul? Apa maksud Ustaz Abu Somad? Sedangkan di tanah lapang aja sebanyak ini, apalagi di masjid. Kalau tidak percaya, cari subuh besok. Insya Allah sesudah tabligh akbar iko sholat berjamaah di masjid makin ramai. Anak-anak awak istiqamah sholat di masjid. Lah terang suara azan. Allah tenang. Kau nampaknya ikhtilaf jemaah kau. Kalau tadangan suara azan awak anyang mandangan suara azan, orang nan mengecek waktu mandangan suara azan, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka kalau mandangan azan, awak jawe sesuai ucapan muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena satu hari 5 kali bumi mengalami perubahan. Setiap perubahan itu suara Allahu Akbar mesti dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz kok azan? Kan waktu alon masuk ambo tagak. Bayang-bayang ambo lah keluar dari diri ambo. Jadi kalau awak ndak ada jam, bawa tahu zuhur lah masuk, awak tagak, awak caliak balang bayang diri awak lah keluar, berarti azan lah. Waktu zuhur lah masuk. Bayang-bayang ambo Ustaz, ambo caliat lah tabang, berarti mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, yang alun hafal, gerak-gerakkan saja mulut. Siapa nan menjawe azan seperti ucapan muazzin, ditutupnya dengan doa wasilah, wajabat lagu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah inya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, siap mengikuti sunnah Nabi Muhammad, laksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Makanya tausiah Ustaz Abdul Somad, itu kemarin Ustaz Abdul Somad ceramah tausiah di Lawang, azan sudah berkumandang, inyo hendak sholat. Waktu di Masjidil Haram azan berkumandang, dari azan ke iqamat baralamo 30 menit. Abdul Somad waktu azan jam bara 2 baleh 5 baleh, azan selesai, sholatnya selesai, Ustaz Somad tausiah selesai jam bara 2 baleh 30. Dari azan ke azan selesai tausiah barang menit 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit, Abdul Somad hanya ambil waktu 5 baleh menit. Salah. Iko perlu dijalehkan, sebab banyak orang nak suko ke ambo. Beko inyo buat komen-komen di YouTube, Somad dajal, Somad setan. Orang azan dia tak peduli. Awaklah azan dan manjawe azan. Orang solat dia tak solat. Abdul Somad tausiah selesai 2 baleh 30, hanya 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit, di Madinah 30 menit. Jaleh. Jadi kalau ada orang namanya Abdul Somad tu ndak jaleh ceramahnya, talingo waang pakak. Abdul Somad itu ndak jaleh ceramahnya, paket waang kurang 2 giga. Kalau ada paketnya 2 giga, inyo tonton ulang, jaleh. Ndak juga jaleh. Minum air tabu lawang. Supaya jaleh. Ini orang kalau kurang gula itu memang tidak jaleh. Tagaknya pun gemetaran. Anda kurang gula, kurang karbohidrat, kurang manisan, datang ke puncak Lawang. Minumlah air tabu lawang. Ambo Masya Allah tabarakallah. Kalau ambo pulang tausiah di Pekanbaru, ambo singgah ke toko 212 membeli kacang goreng. Sesudah itu ambo singgah ke tampek jual tabu, ditulisnya di situ tabu lawang. Sampai ke rumah rupanya air es batu. Tapi waktu minum air tabu lawang dibisikkan dek Pak AWR, Ustaz Somad iko air tabu lawang nan asli dari lawang, dan air tabu lawang iko beko akan dibawa keliling dengan kabau, lalu kemudian inyo berubah menjadi saka. Masya Allah tabarakallah. Iko pun bagian dari ekonomi umat. Maka minumlah air tabu lawang. Ustaz sudah, ambo sudah dikasih 2 galeh, 1 baru ambo habiskan, dan 1 ingin ambo minum sagan pulo mencalik nan lain cie ambo 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Orang tidak lagi hormat kepada alim ulama. Nenek mama seperti pohon beringin yang rimbun. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Betul? Tapi ada puluh orang namanya Bu, ditampe kami nenek mama indak bantu itu Pak Ustaz. Daunnya ndak dapet tampe balendong, batangnya ndak lu dapet tampe basanda. Itu bukan pohon beringin, itu pohon bonsai.
nenek mama awak menjaga adat istiadat, alim ulama awak siap menjaga budaya agama warisan di bumi Minangkabau. Diam, aniam. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam tanda setuju. Mana tahu bapak beko bertanya ke ibu, "Ma, boleh papa nikah lagi?" Lalu kemudian ibu diam. Hati-hati. Itu berarti tanda waspadalah. Cari tuh hadis tentang diam tanda setuju itu. Zaman dulu anak gadis kalau inyo akan dipinang oleh lelaki, maka apaknya mempersilakan inyo datang ke ruang tamu. Dipanggilnya anaknya, "Aminah, coba wote mani tadi ke ruang tamu." Laki-laki nan ingin meminang tulah ado. Lalu kemudian inyo pun keluar dari kamar, inyo membawa tabu lawang. Jadi kalau awak buatkan video pendeknya, backsound musiknya, lalu anak lelaki tadi pun mencalinya. Inyo pun sambil meletakkan air teh tadi pun mencaliak jo. Sesudah itu, sesudah tamu pulang, apaknya pun bertanya, "Anak, kan indak salamonya bantu iko. Baa tadi anak lajang nakama minang, setuju lai adoh di hati." Inyo diam. Berarti diam tanda anak gadi dulu. Anak gadi kini kalau ditanya, "Mau sama anak lajang nanti bo tadi?" Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kurang malu. Indak lagi menjaga adat istiadat, tidak lagi menjaga kehormatan. Perempuan Minangkabau bajunya baju kurung. Betul. Kenapa bajunya berkurang? Sebab auratnya berkurang, indak nampak bentuk dan lain sebagainya. Rambutnya batutui, indak ada orang Minang rambutnya terbuka. Ambo buka di internet baju orang Minang 100 tahun yang lalu. Ambo simpan fotonya di handphone. 100 tahun yang lalu, 1800-an, orang Minang sudah tertutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sekarang orang membuka rambut macam sarang tawon. Ate 3 warna, merah, kuning, kelam. Itu tidak ada di bumi Minangkabau, apalagi di Lawang. Kalau ingin negeri kita ini tetap aman, damai, maka kita mesti jaga syariat ini sampai hari kiamat. Tapi Abdul Somad tak ada kekuasaan. Abdul Somad hanya tablik akbar di tanah lapang. Abdul Somad hanya ceramah. Yang bisa punya kekuasaan adalah nenek mama. Yang punya kekuasaan adalah anggota DPRD, membuat perda, peraturan daerah, tidak boleh keyboard tunggal, pakai penyanyi rock pendek, pesta sampai jam 12 malam. Setuju? Tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada maksiat. Saya pakai narkoba, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang habis duit saya tidak ganggu kamu. Apa salahnya? Itu logika orang kini. Jangan minum khamar, jangan pakai ganja, jangan main judi. Yang kalah ambo, piti-piti ambo, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang yang mabok waang, memang piti-piti waang. Tapi kalau galodo, tsunami, gempa bumi datang, maka rumah ambo kanai juo, bonga. Betul apa yang nak mau kecekkan kau? Kalau datang azab Allah, apakah orang nan jaik saja nan kanai? Nan baik kanai jo, maka jangan awak diam. Diam pula. Diam. Orang nan diam mencaliak kebatilan. As-sakitu anil haq. Orang yang diam, setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lo deh. Maka anak-anak muda siap untuk menantang dengan kebenaran, yang batil ditentang dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan hilang. Tapi kalau orang nan waras sadonyo diam, orang nan sehat sadonyo diam, orang gilo nan mengecek, maka lamo-lamo orang nan waras ragu dengan kewarasannya. Siapa sebenarnya gilo? Ambo punya gilo. Saking banyaknya orang gila yang mengecek, orang gila yang mengecek, orang gila yang mengecek, orang waras diam saja. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang batil bicara,
Orang betul ragu dengan kebetulannya. Yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul, betul, batil, batil, betul, betul, batil. Yang batil bicara di internet, yang batil bicara di medsos, tapi yang betul diam. Maka akhirnya masyarakat bingung, betul? Maka kalau engkau bukan ustadz, bukan alim ulama, sebarkan video-video, tapi bukan menyebarkan hoax. Handphone, Instagram, Facebook, YouTube dipakai untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini video Ustadz Somad dipotong-potong oleh anak-anak muda. Kameranya banyak sekali. Kamera yang bertangkai, bertiang. Ada tunta bertiang. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Karena kadang di sampai lain banyak kamera, waktu tuan bertanya, dek media, kebetulan kamera kami ada bermasalah. Boleh kami minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Tapi untuk apa? Untuk gaya-gaya saya. Orang lawang tidak pandai pencitraan. Mereka berbuat dengan kebaikan dan kebenaran. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul, kenapa jamnya kok tidak bergerak? Kalau awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah tetangga, kawan, sahabat bisa ikut ke liang lahat? Bisa, kalau sama-sama kena COVID, sama-sama mati satu liang. Tapi kalau bapak hidup, ibu meninggal, ibu hidup, bapak meninggal, maka kata-kata yang selalu dikatakan, si hidup semati sayang, aku hidup, kau mati. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kurang jelas. Mau ikut? Yang ikut bersama ibu hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau penatangan mengusap kepala anak yatim, apa kata Ustadz? Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini penyerahan santunan uang sekolah anak yatim yang akan diserahkan oleh ibu ketua komunitas. Oh, sapu kepala lain. Kepala anak yatim yang gondrong-gondrong saja nanti diusap. Yang gundul enggak ada. Karenanya memahami secara tekstual. Sebenarnya anak yatim iko kurang kasih sayang. Apaknya lama meninggal, maka awak usap. Ambo bertanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Yo Pak Ustaz, apa mau meninggal? Apa yang paling menyakitkan seketika masih anak yatim? Di sekolah ambo nak menyakitkan. Di masjid ambo nak menyakitkan. Lalu yang menyakitkan semasa anak yatim itu apa? Waktu kami dipajang di muka orang ramai, dibacakan berikut ini anak yatim, dipajang di muka orang ramai. Rasanya muka kami Ustaz, kami pun tertunduk malu. Dan ketika pulang ke rumah kami buka amplopnya 10.000. Mempermalukan anak yatim. Maka ketua yayasan kami dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nokdinar namanya. Anak yatim jangan kita pasang, jangan kita pajang, jangan kita pertontonkan. Lalu bagaimana? Kita mengantar berasnya ke rumah anak yatim. Kita yang mengantar. Ibu membeli baju. Iko bulan Juli, anak sekolah tahun ajaran baru. Baju anak yatim sobek, koyak. Bapak yang membeli ke pasar. Baik ke Bukit Tinggi, Bali. Yang mengantar ke rumahnya ibu. Jangan bapak. Beko kalau bapak mengantar, rupanya amaknya rancak lo. Beko bermasalah. Pacah perang dunia ketiga. Sebelum Putin menyerang Ukraina, ala peladak duluan dia wak. Gara-gara saya salah. Ustadz Somad juga salah. Ikut gara-gara ceramah Ustadz Somad kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Orang mengolok-olok agama, kafir. Tidak disolatkan di tempat orang Islam, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena dia sudah murtad. Orang yang mengolok agama tidak diakui keislamannya kecuali dia taubat nasuha. Yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul. Abdul Somad berceramah, santuni anak yatim. Tapi ada orang yang tak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan.
anak yatim digratiskan uang sekolah, pondok pesantren. Tidak ada anak yatim yang menangis menjelang ujian. Kenapa tak masuk ujian? Karena belum bayar uang sekolah, tak boleh masuk kelas ujian. Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, Islamic Center, lepaskan masyarakat dari riba. Itu yang akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Setuju? Orang-orang yang menolong anak yatim dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah akan menolongnya sesuai dengan janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Dan Allah kalau sudah menolong, Allah berjanji, Allah tak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kira-kira lawang iko tahun 2000 barak ini kok 2022, 2032, 2042. Apakah masih ada di lawang ikut tablik akbar? Masih ada orang buat pengajian sih kok? Kok yakin? Insya Allah tahun 2052 Abdul Somad masih bisa tausiah. Tapi yang bodak yakin nih kok masih hidup. 2052 Ambo lahir 9 balai 77, 2040 dan 63, tambah 2 balai tahun. Nanti umur waktu itu umur ambo lah 75 tahun. Nggak bisa lagi berceramah, tagak mikrofon enggak. Assalamualaikum. Tapi insya Allah ambo masih hidup. Cuma nanti muka kau nggak yakin ambo masih hidup. Tabligh akbar masih tetap ada di lawang. Panitianya mana? Panitianya adalah anak-anak santri kita. Maka masukkan anak sekolah agama. Waktu ambo datang tadi mereka menyambut ambo dengan solawat. Nanti waktu mereka remaja, dewasa, ada di antara mereka yang akan jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi gubernur Sumatera Barat, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Mereka ingat dulu semasuk ambo kete di kampung kami di Lawang, Ustaz Abdul Somad datang tabligh akbar, maka mereka pun akan membuat tabligh akbar juga di sini, membawa istrinya, membawa anaknya. Mereka adalah waladun salihun, anak yang soleh, bukan somad. Anak-anak ini sekarang dirusak kepalanya oleh internet, drama Korea. Bukan cuma merusak anaknya, amaknya pun karena itu. Tapi alhamdulillah anak-anak masih mendengarkan tausiah pengajian. Mudah-mudahan anaknya anak soleh dan soleha, bapaknya juga bapak yang soleh, ibunya juga ibu yang soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pemimpinnya adil dan amanah. Maka Lawang akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanam-tanaman subur, alam yang indah kita wariskan ke anak cucu kita. Jangan mewariskan hutang, jangan mewariskan musibah, jangan mewariskan sengketa, karena kita akan dikirimkan mereka Al-Fatihah. Kalau Abdul Somad mati, mau orang Lawang mengirimkan Al-Fatihah? Untuk Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan baca gini beko. Amin. Mau Ustaz orang Lawang kalau dapat berita tentang Abdul Somad, didoakannya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, mau? Terkenal tak lama, jabatan tak lama, setiap zaman ada masanya, setiap orang ada waktunya, sampai masanya tiba kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih capek mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ganteng mati, orang tak ganteng setengah mati. Mati bukan masalah, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Yang jadi masalah, aponan awak siapkan bekal menghadap mati. Sudahkah siap bekal sholat? Insya Allah. Sudahkah bekal siap sholat sunat? Insya Allah. Sudahkah siap bekal haji dan umrah? Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Jalfatullah akan berangkai umrah akbar bulan Februari tahun 2023 insya Allah. Mudah-mudahan jamaah dari Lawang ikut sadonya. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki berlimpah sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk semua kebaikan-kebaikan awak bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah.